Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Para jemaah pemirsa yang saya muliakan. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan berada bersama kita pada tahun 1444 Hijriah. Tahun demi tahun bergilir. Bulan suci Ramadan setiap tahun mendatangi kita. Di dalam bulan suci Ramadan kali ini, kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal peri kehidupan kita dan menghadirkan kepekaan sosial kita. Menghadirkan rasa simpati dan empati kita kepada sesama manusia. Kita semua sudah lama memahami bahwa di antara tugas keagamaan kita sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa kehidupan, nikmat, rezeki, dan berbagai hal, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersimpati, memberikan perhatian, membantu sesama manusia, khususnya anak yatim piatu, fuqara, wal masakin. Kita tahu bahwa di sana Allah menyimpan kemuliaan kita. Di sana, di tengah-tengah derita anak-anak yatim, di tengah-tengah kemiskinan orang-orang du'afa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanti kehadiran kita. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita dengan rasa lapar, haus, dahaga, menahan sedemikian rupa, tidak makan selama 1 tahun, ada 1 bulan, kita diminta untuk menghidupkan dan menerbitkan kepekaan hati kita yang paling dalam sekaitan dengan anak-anak yatim piatu, anak-anak fakir dan miskin, khususnya di negara kita yang kita cintai. Kalau kita jalan dari Aceh sampai Papua, saya kira kita akan menemukan puluhan juta anak-anak yatim, anak-anak fuqara wal masakin, yang juga ingin menatap masa depan mereka dengan optimis. Tetapi harapan mereka selalu terbentur dengan ketiadaan dan ketidakmampuan mereka dalam urusan biaya, dana, finansial, akses, kesempatan, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan, Bapak dan Ibu pemirsa yang berbahagia, mari kita tengok anak-anak yatim kita. Mari kita temui mereka. Mari kita datangi mereka. Mari kita buktikan bahwa kita bukan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Di dalam Al-Quran, kita semua mengenal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus turunkan. Lalu kemudian dengan tegas Allah mengatakan, ada banyak orang yang mendustakan agama Allah. Siapa pendusta agama? Orang yang mengabaikan nasib anak yatim piatu, para fuqara wal masakin. Yayasan Dana Mustada'afin tahun ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, akan menyelenggarakan buka puasa dan berbagi hadiah kepada 1000 anak yatim dan du'afa di Jakarta. Insya Allah semua itu bisa berlangsung kalau kita bisa bersatu, mengumpulkan potensi yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka. Dan di sana, pemirsa yang sama dimuliakan Allah, kita akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Allah akan memasukkan ke dalam dada kita, jiwa kita, pikiran kita, sebuah jiwa dan sensitivitas kemanusiaan kita yang paling dalam, sebagaimana apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mengatakan, mereka yang perhatian kepada du'afa, fakir miskin, yatim piatu, nanti di dalam surga, di akhirat, bertetangga dengan aku sambil mengangkat 2 jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Bertetangga. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang paling peka dan dekat dengan problem kemanusiaan, terutama anak yatim dan du'afa. Ada banyak riwayat
yang disampaikan oleh Nabi dan para imam maksum sekaitan dengan bagaimana kita memperhatikan nasib anak yatim. Cukup bagi kita untuk menghayati surah Al-Ma'un. Banyak orang mendustakan agama. Kenapa? Karena abai kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan insya-Allah bulan Ramadan ini bulan yang betul-betul mengajak kita peka terhadap anak-anak yatim di sekitar kita. Kalau bisa, ambillah mereka, angkat sebagai anak angkat kita. Jadilah orang tua asuh, karena nanti di akhirat, anak-anak yatim, anak duafa, anak yatim piatu ini, kalau kita biayai hidupnya, manusiakan kehidupannya di dunia, nanti di akhirat, mereka akan mengangkat bendera-bendera pembelaan tentang nasib kita di hadapan Allah. Dia akan datang mengadu kepada Rasulullah, kepada Imam Hussein, kepada para maksumin yang ada di sana dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai imamku, ini adalah orang yang memanusiakan aku, yang memberikan kesempatan hidup kepadaku. Aku mohon kepadamu agar engkau aku menjadi tebusannya di hadapanmu atas kebaikannya mendidik, membesarkan, melindungi, mengayomi, memelihara, membiayai, memfasilitasi sampai saya menemukan kehidupan saya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah Bapak dan Ibu semua yang saya muliakan. Kalau kita dekat dengan anak yatim, hampir setengah dari surga menjadi bahagian dari kita. Karena tidak ada manusia yang paling berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbangga kepada orang-orang yang membela nasib anak yatim piatu, yang menemani mereka, melayani mereka, memanusiakan mereka, mendidik mereka di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Partisipasi menjadi penting bagi kita semua, dan insya Allah kami dari Yayasan Dana Mustadafin terus-menerus menggerakkan dan berusaha untuk membantu anak-anak yatim bersama kita semua. Insya Allah kita akan mengambil bagian penting untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan anak-anak yatim piatu duafa di negeri kita yang kita cintai. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.